Selamat pagi, ucapan terima kasih dari keluarga Mantir Yetoko atas telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga, istri, ibu, nenek terkasih, Nyonya Ika Niati Mantir Yetoke. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu, Bapak Bupati Kabupaten Kapuas, Bapak Insinyur Ben Ibrahim S. Bahat MMMT beserta Ibu Ari Egahni Ben Bahat SH, anggota DPRI RI. 2. Keluarga besar BPK Kadi Kabupaten Pulang Pisau. 3. Majelis Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas. 4. Seluruh pendeta pelayanan Jemaat GKE Selat. 5. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1 GKE Selat. 6. Warga Jemaat GKE Selat dari lingkungan 1 sampai dengan 10. 7. Warga Dusmala Kabupaten Kapuas. 8. Warga Kerukunan Gang 7 Nusa Indah Kuala Kapuas. 9. Dr. Erni Indrawati Kuala Kapuas. 10. Dr. Daya Darya Dijaya SPPD Kuala Kapuas. 11. Keluarga besar Yohanes Toke. 13. Keluarga besar 12. Keluarga besar Tindet Tansi di Bontok. 13. Jemaat GKE Saka Pinang Kuala Kapuas. 14. Dan semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan ungkapan duka-cita, bantuan moral dan material berkenan dengan dipanggilnya almarhum Nyonya Ika Niati Mantir Yetoke. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dan memberkati dengan segala kerendahan hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesalahan dan kekurangan almarhum selama hidupnya, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan memberkati dan melimpahkan rahmat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari keluarga besar almarhum Nyonya Ika Niati Mantir Yetoke. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Elvi Sumbu STH, Penetua Diakon Lingkungan 3 Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas, bersama dengan Singer Vianis dan tim multimedia mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah lips training Jemaat GKE Selat Kuala Kapuas. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Liturgi yang kita pergunakan dalam ibadah ini, liturgi ibadah minggu bentuk kedua. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena pada minggu hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama meskipun terpisah oleh jarak. Tapi kita percaya hati kita dipersatukan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan di saat hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian kita, biarlah segala pujian yang kita naikkan boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi kepujian bagi kemuliaan namanya. Sidang jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati, kita memulai ibadah kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jikalau karena berkat Tuhan, meskipun kita dibatasi oleh jarak, kita boleh masih dipertemukan, entah itu dalam ibadah melalui live streaming atau apapun. Kita percaya semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku, marilah kita merayakan hari ini dengan penuh sukacita di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, karena damai sejahteranya sudah Ia limpahkan kepada kita. Salam damai. Pujian ini dengan sukacita. Saudari di rumah saya undang untuk bertepuk tangan bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, namun Engkau membenci segala dosa dan kejahatan kami. Syukur untuk penyertaan dan tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, yang senantiasa boleh kami rasakan dalam hari-hari perjalanan hidup ini, sehingga kami boleh dikuatkan jika sebentar kami akan bersama-sama membuka dan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Buatlah kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup ini. Demi nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mendengar pembacaan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlalilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Amin. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang kadang tidak kita mengerti. Begitupun sama seperti keadaan yang terjadi pada saat ini. Mungkin tidak pernah terpikirkan di dalam benak kita apa yang akan kita hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kuasa dan kehendak Tuhan. Dan jikalau sesuatu boleh terjadi di hidup kita saat ini, biarlah kita boleh selalu mengandalkan Tuhan saja dan menaruh harap kita padanya. Dan kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Lihat hatiku, apakah ku
Shalom Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk merendahkan diri dan hati kita untuk memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan, sejarus yang berada di rumah, kita bersatu hati di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Di saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kau boleh memakai hamba-Mu untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami sekalian. Dan biarlah pemberitaan firman ini Tuhan sungguh menguatkan kami, menghibur kami sekalian umat-Mu yang percaya. Kami semua boleh taat dan setia akan maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat hidup kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan di bawah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon anak Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu
berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan untuk kita. Shalom Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan untuk kita sekalian. Bersama dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, saya memberikan judul Yesus yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belas kasihan itu erat kaitannya dengan kasih setia, dengan rahmat, kemurahan hati, kasih yang besar yang ditunjukkan Allah bagi dunia ini. Dan itu menunjukkan sifat atau karakter Allah yang adalah kasih. Dan itu nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus hadir untuk menunjukkan dan memberikan belas kasihannya kepada semua orang, kepada umat manusia, kepada kita. Secara lengkap, secara utuh, tuntas, dan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah segala-galanya diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita sekalian sebagai umatnya yang percaya? Seperti apa dan apa yang mesti kita lakukan, kita berikan dalam kehidupan ini selaku orang yang percaya kepada Tuhan? Hal yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, belas kasihan Yesus tidak sekedar hanya kata-kata belaka, tidak hanya sekedar hal-hal yang menjadi pemanis saja. Akan tetapi kita tahu dan ketika kita membaca kitab-kitab Injil, itu dipenuhi oleh kisah-kisah mengenai sentuhan Yesus atas penderitaan, atas sakit dan penyakit, orang yang kerasukan roh jahat, bahkan kematian itu sendiri. Yesus hadir, Yesus menyembuhkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di sini nyata pekerjaan Allah yang telah menjadi manusia. Namun yang tidak kalah pentingnya, bukan hanya Yesus yang hadir sebagai manusia untuk menyentuh dan menyembuhkan, tetapi apa yang dia lakukan adalah hati Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi belas kasihannya secara aktif dia tunjukkan, dia nyatakan. Dan ini juga sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Ketika dalam nas kita, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudaraku? Yesus ada dan hadir di semua tempat, tidak terkecuali bagi orang yang bersedia untuk menerimanya. Yesus ada untuk sekalian umatnya. Dia secara aktif hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Semua mendapat perhatian, tidak terkecuali. Dalam arti kota dan desa tidak ada perbedaan di mata Yesus. Demikian juga dia ada untuk sekalian kita. Dia menaruh perhatiannya secara penuh bagi sekalian kita, umatnya yang percaya. Bapak Ibu saudaraku, ini juga tidak membatasi kita. Walaupun saat ini terbatas keadaan kita tinggal di rumah dengan aktivitas kita yang sempit. Namun dalam arti secara aktif kita berkeliling untuk menemukan apa yang terbaik, baik itu diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita akan bisa memberikan segala sesuatu hal yang baik yang dapat kita nikmati secara aktif. Walaupun kadang-kadang mengatakan tinggal di rumah membosankan. Tidak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita berikan perhatian kita, baik untuk keluarga kita, bahkan juga alam sekitar kita. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah belas kasihan Yesus itu mengubah hidup kita.
Karena apa Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dikatakan juga bahwa Yesus mengajar. Dia mengajar. Jadi pengajaran yang diberikan oleh Yesus akan membentuk perubahan hidup orang yang menerima pengajaran. Jadi orang yang belajar itu pasti dia berubah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa karena dia mau belajar, menerima pengajaran. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sebagai umatnya, Yesus mau mengajar kita agar kita bisa hidup sebagaimana Yesus, yaitu melalui karya dan tindakannya. Jadi ajaran Yesus itu terlihat dalam karya dan tindakannya kepada kita sekalian. Jadi sangat jelas apa yang diajarkan oleh Yesus, karena seluruh kehidupannya itu menjadi ajaran yang hidup. Saudaraku, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Karena memang tidak lagi ditanyakan berapa lama kita sebagai pengikut Yesus. Akan tapi bagaimana seluruh kehidupan kita berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang saya kutip dari sebuah tulisan dari Anthony de Mello mengatakan demikian. Benar-benar mengetahui Kristus berarti diubah oleh yang diketahuinya. Artinya kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengimani Yesus, maka otomatis juga setiap apa yang Tuhan ajarkan itu kita terima. Kita hidupi di dalam kehidupan kita, menjadi nyata dan jelas. Bukan sekedar tahu, tapi benar-benar mengetahui. Jadi ajaran itu hidup dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan, pengajaran Kristus yang membuat kita menjadi pribadi yang berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Dan secara khusus di saat seperti ini, kita memerlukan hikmat Tuhan. Ada banyak begitu dalam situasi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana setiap aturan, setiap anjuran pemerintah juga kita boleh ikuti. Jadi jangan bebal, jangan menentang. Kalau bahasa Bayaknya elak bedungil, numun aturan ici bahalap. Kita berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara kita yang berubah, kita mengajak orang lain juga untuk berubah. Jadi hidup kita terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita menjadi pribadi yang taat, yang setia terhadap aturan-aturan apapun yang baik demi kebaikan bersama dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, siapapun kita, ketika kita mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada secara khusus sebagai murid Tuhan, sebagai pemberita, sebagai pendeta, penginjil dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita semua adalah utusan Kristus. Apa yang mesti kita lakukan sebagai utusan Kristus? Ketika Yesus mengatakan dalam nas ini, ada dua hal penekanannya. Dalam ayat yang ke-35, untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Kemudian dari pasal 10 ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bahkan ada di nas lain juga yang mengatakan dalam Lukas 4 ayat yang ke-43, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebuah keharusan, hal yang mendesak kita semua. Jadi bukan perkara nanti kita hadir, kita sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Injil kerajaan sorga itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, penuh kasih yang boleh ada dan dirasakan dalam hidup ini.
Perkara kita sebagai utusan Tuhan bukan hanya ketika saya merasa nyaman dengan hidup saya sendiri, bukan hanya ketika saya berdoa, Tuhan nanti saya masuk dalam kerajaan-Mu. Akan tapi bagaimana saudara-saudaraku, kehadiran kita memberi makna di semua tempat. Kita bisa menghadirkan bagaimana hidup seperti di sorga. Bukankah itu doa, kerinduan kita dalam doa Bapa kami? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dasar kita untuk hadir untuk melakukannya. Seperti Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita jadi berkat untuk sesama kita. Kita bisa memberi dan berbagi. Sama-sama susah, sama-sama sedikit, kita bisa lakukan dalam hidup ini. Kita juga bisa menjadi jawaban atas orang-orang yang terpinggirkan. Kita juga sebagai orang yang siap dia menolong orang-orang yang sakit, menderita dalam kehidupan ini. Setidaknya kalau itu tidak bisa kita lakukan, paling tidak kehadiran kita tidak membuat resah. Apalagi di saat dunia sekarang ini sangat mudah untuk memberitakan berita-berita hoax yang bisa membuat orang resah. Jangan sebar berita yang tidak baik. Yang kita sebarkan bagaimana Injil, kabar baik, berita kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Saudaraku jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai hari ini kehidupan yang kita miliki, kehidupan yang kita jalani, itu semua atas belas kasihan atau atas kemurahan Allah belaka. Ya, semua Yesus menunjukkan kasih setianya yang besar atas hidup kita. Yesus juga tahu akan kelemahan dan keterbatasan kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Apalagi di zaman sekarang ini, dalam setiap tugas, pelayanan dan pekerjaan kita, semua terimbas akibat pandemi COVID-19. Gereja juga tidak terkecuali. Ada rasa takut, cemas, khawatir dan bimbang. Bahkan bingung mau mulai dari mana. Bahkan segala sesuatu kita katakan, mungkinkah? Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sampai hari ini dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang mengutus kita. Dan karena itu pasti ada kekuatan dan kemampuan serta perlindungannya kepada sekalian kita. Demikian juga untuk setiap tantangan yang menghadang kita. Mari kita tetap setia sebagai utusan Kristus di tengah-tengah hidup ini. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita miliki hati yang berbelas kasihan sebagaimana hati Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita merendahkan diri kita, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Ada tanggung jawab yang besar, tanggung jawab iman kami sebagai utusan-Mu untuk hadir menunjukkan belas kasihan Tuhan. Teguhkan kami Tuhan melewati firman-Mu. Di saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa sekalian umat-Mu yang percaya. Engkau Tuhan ada dan hadir atas seluruh kehidupan kami, dimanapun kami boleh menaikkan doa-doa kami. Engkau yang berkuasa sepenuhnya Tuhan, dan ajarlah kami tunduk atas maksud dan rencana-Mu dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami meminta kepadamu, maka segalanya terjadi menurut kehendak-Mu. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan dari waktu ke waktu bahkan sampai hari ini, kembali kami boleh bersama-sama bersatu hati umat-Mu yang percaya.
Di hari Minggu ini kami beribadah, walaupun ibadah itu kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan berkenan atas kami semua. Tuhan hadir memberikan roh Tuhan yang membuat kami semakin kuat, teguh dan setia dalam menjalani hari-hari hidup kami sebagai keluarga rumah tangga Kristenmu, baik itu orang tua, bahkan anak-anak keturunan kami. Semakin hari semakin dalam kasih kami akan Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan, dan semakin hidup kami dibaharui di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Allah kami. Dalam doa ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, tugas pekerjaan dan aktivitas kami, juga bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Dari kecil tumbuh kembang mereka Tuhan sampai mereka dewasa. Lingkupi kami semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami yang boleh berada dekat satu terhadap yang lainnya ataupun jauh pada saat ini, Tuhan akan menjangkau kami dengan kasih setia Tuhan bagi sekalian kami umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau memberkati anak-anak kami sejak dalam kandungan, bahkan juga dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam setiap harapan mereka, pekerjaan mereka, dalam kerinduan hati mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau sudah menyediakan semuanya, masa depan yang terbaik bagi kami semua. Dan biarlah waktu Tuhan yang terjadi, di mana kami menantinya dengan iman kami, segala sesuatu menjadi baik dan indah pada waktunya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari hidup kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan menganugerahkan bagi kami secara khusus untuk jemaat Tuhan yang menerima karunia umur yang panjang, baik itu ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan jemaat-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menyadari betapa itu terjadi karena kemurahan Tuhan yang memberikan kami kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan, dengan roh Tuhan atas sekalian kami, sehingga bertambah terus kasih kami akan Tuhan dan hidup kami tidak akan kami sia-siakan. Sungguh kesempatan untuk memberitakan akan kebaikan Tuhan. Teguhkan kami Tuhan, berkati kami sekalian umat-Mu. Dalam doa ini juga kami mengingat saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat kami, secara jemaat di Keselatan lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 10. Tuhan hadir ke setiap kami keluarga rumah tangga kami. Tuhan juga hadir dalam setiap ketakutan, kecemasan, penderitaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kau menjauhkan rasa takut, khawatir kami Tuhan. Apalagi di saat ini tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Tuhan, Engkau berkenan kiranya menjamah kami umat-Mu. Dalam doa ini juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat kami di lingkungan pelayanan 5 Mama John atau Ibu Suli. Dia ada dalam kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, jamah dia dalam kuasa-Mu Tuhan. Dia boleh teguh dalam imannya dan boleh tenang di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bapa Sorgawi Yesus Kristus, bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Untuk orang tua yang sudah lanjut usia, juga Allah hadir dalam kuasa Tuhan, meneguhkan janji Tuhan, sehingga selalu ada sukacita, kekuatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang ditinggalkan orang, mereka kasih, mereka cintai, mereka yang tidak berayah, tidak beribu lagi, mereka harus sendiri menghadapi berbagai hal di tengah-tengah hidup ini. Engkau hadir Tuhan, Engkau sebagai sahabat yang baik bagi sekalian mereka. Atas setiap persoalan pergumulan hidup, demikian juga di saat ini apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami Tuhan, kami hanya meminta dan berserah kepada-Mu Tuhan. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu, apa yang Kau pandang baik untuk kami Tuhan.
Dengan demikian kami tetap setia melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis, yang pada saat ini juga berusaha berjuang di tengah keadaan menghadapi pandemi COVID-19. Upaya pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan ya Tuhan, dari tingkat sinode, resort, jemaat, kategori lingkungan pelayanan, yang di dalamnya kami juga bersama-sama untuk ikut ambil bagian melayani Tuhan. Secara baik pendeta, penetua diakon kami, penginjil, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan setiap kami yang bekerja di tengah-tengah kehidupan ini untuk melayani Tuhan. Maka pakailah kami, teguhkan kami Tuhan. Kami tidak akan mundur dan mudah lemah, tapi kami akan tetap setia terus di dalam Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bersama tim gugus nasional yang juga berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan kepada kami semua. Baik pemerintah kami, tentara, maupun polisi, maupun tenaga kesehatan Tuhan, dokter, perawat, al-hadir dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan di mana kami percaya, kami juga sebagai masyarakat turut serta untuk mendukung, mengikuti setiap aturan dengan baik dan mempercepat, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami juga serahkan Kabupaten Kapuas ini Tuhan, yang pada saat ini berada di zona merah dan sedang dalam masa PSBB. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tetap hadir atas pemimpin kami, Bupati dan Wakil Bupati kami, segenap jajaran dan untuk seluruh masyarakat Kapuas ini, sehingga wabah ini pun akan cepat berlalu. Tolonglah kami Tuhan, kami hanya berharap sepenuhnya kepada-Mu. Tunjukkanlah kasih dan kemurahan-Mu atas kami semua. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, seruan kami, jemaat-Mu kami yang boleh berdoa kepada-Mu Tuhan, datang dan berserah, berseru memanggil nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, yang memberikan yang terbaik untuk kami pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dalam doa yang Engkau ajarkan, bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanah-Mu. Amsal pasal 3 ayat 9. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, jemaat menyanyi dari NKB 208, tabur waktu pagi, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga.
yang ada di rumah diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh akhiri ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh dan berdoa. Ibadah